Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hermanda Putra dengan NIM 2101646 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang BP 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi terkait keterampilan berbicara. Selamat menyaksikan. Pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kegiatan berbicara pun merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan sedemikian ekstensif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, pembicara harus memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan terhadap para pendengarnya. Di samping itu, pembicara harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perseorangan. Pada dasarnya, berbicara mempunyai 3 maksud umum, yaitu 1. Memberitahukan, melaporkan, atau dalam bahasa Inggrisnya to inform. Yang kedua ada menjamu, menghibur, atau dalam bahasa Inggrisnya to entertain. Dan yang ketiga ada membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan, atau dalam bahasa Inggrisnya to persuade. Gabungan maksud-maksud itu pun mungkin saja terjadi. Misalnya suatu pembicaraan mungkin saja merupakan gabungan dari melaporkan dan menjamu. Begitu pula mungkin sekaligus menghibur dan meyakinkan. Dari 3 tujuan umum berbicara tersebut, jika diuraikan, dapat dibedakan menjadi 5 tujuan berbicara. Kelima tujuan itu yaitu 1. Menghibur, 2. Menginformasikan, 3. Menstimulasikan, 4. Meyakinkan, serta yang kelima, menggerakkan. Catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Dalam kegiatan berbicara, ada 4 metode berbicara yang disebut dengan catur cara saji wicara, yang berarti 4 cara untuk menyampaikan suatu pembicaraan. Keempat metode tersebut yakni yang pertama ada metode serta-merta, atau dalam bahasa Inggrisnya impromptu delivery. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Impromptu speech ini bisa dikatakan sebagai delivery yang spontan. Yang kedua ada metode menghafal, atau dalam bahasa Inggrisnya itu delivery from memory. Menghafal merupakan salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Metode menghafal ini adalah metode menyampaikan suatu pembicaraan dengan hafalan. Yang ketiga, ada metode naskah, atau dalam bahasa Inggrisnya delivery from manuscript. Metode ini jarang sekali dipergunakan kecuali pada saat-saat penting. Contohnya ketika ada pengumuman kenegaraan, biasanya itu menggunakan naskah. Dan metode naskah ini kita deliverynya menggunakan tulisan yang dibacakan. Yang ketiga, ada metode extemporan, atau dalam bahasa Inggrisnya extemporaneous delivery. Dalam metode ini, kadang-kadang disiapkan konsep naskah, tetapi tidak perlu menghafal kata demi kata. Bedanya dengan metode menghafal, metode extemporan ini dia menggunakan naskah, tetapi tidak semuanya yang dibaca, tidak semua pula yang dihafal. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan lebih bervariasi dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama saja.
dengan metode serta-merta. Jika catatan ditulis pada kartu biasa disebut card system, sementara itu jikalau catatan ditulis pada lembaran kertas dengan nomor urut disebut number system. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yang pertama ada vokal. Tidak monoton, jelas bervariasi, sesuai dengan karakter materi. Mengapa demikian? Tentu saja supaya penyimak dapat mendengar lebih jelas dan nyaman saat menyimak isi pembicaraan. Yang kedua ada penampilan. Apa guna penampilan untuk keterampilan berbicara? Yaitu untuk menarik simpati pendengar, membina kontak mata dengan pendengar, mimik atau ekspresi yang tidak berlebihan, gerakan anggota tubuh yang sesuai, berkomunikasi dengan penyimak atau audiens, membuat suasana menjadi lebih santai dan rileks serta tidak kaku, terpaku mendengarkan saja. Jadi body language itu juga penting ketika berbicara. Faktor internal yang ketiga ada materi. Menguasai materi sesuai dengan tingkat pendengar. Penyampaian harus sistematis dan disertai dengan contoh yang segar. Itu adalah salah satu penguasaan materi yang baik. Tidak menguasai materi adalah kesalahan fatal pembicara. Wajib hukumnya menguasai materi pembicaraan. Pembicara yang tidak menguasai materi, informasi yang akan disampaikan akan berantakan. Tidak mengerti sebenarnya apa yang mau disampaikan, tidak fokus dan melenceng jauh. Penyimak tentu saja akan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dibicarakan, kenapa harus didengarkan. Pada akhirnya menjadi kacau jika kita tidak menguasai materi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi keterampilan berbicara ada dua. Yang pertama itu menganalisis pendengar. Salah satu contoh dari menganalisis pendengar yaitu usia pendengar, tingkat pendidikan pendengar, gender pendengar kalau perlu, latar budaya dan jumlah pendengar. Kenapa harus kita analisis terlebih dahulu? Karena ada beberapa pokok pembicaraan yang tidak bisa didengarkan oleh seluruh latar belakang. Jadi kita harus menganalisis pendengar supaya apa yang kita sampaikan dapat cocok dengan para pendengar dan mendapatkan atensi para pendengar. Yang kedua ada situasi pembicaraan. Situasi pembicaraan seperti formal atau non-formal, waktu pembicaraannya pagi, siang, sore atau malam, tempat pembicaraannya indoor atau outdoor, semua itu mempengaruhi dalam keterampilan berbicara. Jika acaranya formal, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang baku. Jangan menggunakan bahasa-bahasa percakapan yang itu seharusnya tidak dibawakan pada acara formal. Kira-kira contohnya seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Menurut Bu Sabah 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bercerita, selanjutnya ada debat, selanjutnya ada diskusi, dan selanjutnya ada wawancara, selanjutnya ada pidato dan ceramah, dan yang terakhir ada percakapan. Keenam jenis tersebut merupakan bagian-bagian dari keterampilan berbahasa.